Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Kurniawan. Baiklah, saya akan melanjut pembahasan dari teman saya, ya, Saudara Randi, yang terkait tentang proses penyusunan anggaran sektor publik. Di mana pembahasan ini yang sudah disampaikan oleh teman saya akan melanjutkan lagi, yaitu tentang faktor dominan yang terdapat dalam penyusunan anggaran. Ada 4, yaitu pertama, tujuan dan target yang hendak akan dicapai. Yang kedua, ketersediaan sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapaikan tujuan dan target. Yang keempat, faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, dan bencana alam dan sebagainya. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik ini terbagi atas 8. Pertama, otorisasi oleh legislatif, yang mana anggaran publik harus mendapat otorisasi dan legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif, yang mana anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya dana non-budgetar pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Keutuhan anggaran ini, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat, non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, periodik, yang mana anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. Yang keenam, akurat. Yang akurat ini itu dijadikan sebagai estimasi anggaran, hendaknya tidak dimasukkan cadangan yang tersembunyi yang didapatkan jadikan sebagai kantong-kantong pemborosan, dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understatement pendapatan dan overstatement pengeluaran. Yang ketujuh, jelas, yaitu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Yang ke-8, diketahui publik. Jadi anggaran ini harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Untuk slide pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode yang dinyatakan dalam suatu finansial. Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan suatu proses politik. Hal itu tersebut berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian yang bersifat tertutup bagi publik, sedangkan pada sektor publik merupakan anggaran yang harus diinformasikan kepada publik untuk didiskusikan, dan diberikan masukan. Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penataan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam suatu moneter. Proses anggaran sektor publik dimulai ketika perumusan perencanaan strategi selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Nah, aspek-aspek apa yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik? Ada 3. Pertama, aspek perencanaan. Kedua, aspek pengendalian. Yang ketiga, aspek akuntabilitas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi anggaran sektor publik. Menurut Mardiansmo, tahun 2009 mengidentifikasikan berapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik sebagai berikut. Pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan ini terbagi atas 4, yaitu merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan
anggaran sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan. Terus, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya. Terus, mengalokasikan dana berbagai program dan kegiatan yang akan disusun, dan selanjutnya menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Yang mana anggaran sebagai alat pengendalian ini yaitu membandingkan kinerja akrual dengan kinerja yang dianggarkan. Terus menghitungkan selisih anggaran. Selanjutnya menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians. Yang selanjutnya lagi, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, mulai anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi yang akan mendatang. Selanjutnya, masih pembahasan dalam fungsi anggaran sektor publik yang menurut Mardiasno tahun 2009. Yang keempatnya, anggaran sebagai alat politik, yang mana anggaran tidak sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan keterampilan berpolitik, membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai oleh para manajer publik. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yaitu anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian yang ada dalam pemerintahan. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Yaitu anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Itu kinerja manajer publik dinilai berdasarkan beberapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kerja. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi, yang mana anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasikan manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapaikan target dan tujuan organisasi yang akan dicapai. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Nah, masyarakat dan elemen masyarakat lainnya atau non pemerintah seperti LSM, pengurus perguruan tinggi, organisasi keamanan, dan organisasi masyarakat yang lainnya yang harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka yang bersifat langsung dan tidak langsung, yaitu kalau terkait keterlibatan langsung masyarakat, itu proses anggaran dan dalam proses anggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan maupun dengan rencana kerja pemerintah atau daerah. Sedangkan keterlibatan secara tidak langsung itu dapat dilangsungkan melalui perwakilannya, yaitu dengan lembaga legislatif berupa anggota DPRD. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya pembahasan akan disampaikan teman kami, yaitu Bang Masdi. Kepada Bang Masdi kami persilakan segala hormat.